إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم الحمد لله Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb, Tuhan semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, seluruh manusia di atas permukaan bumi ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan mengawasi seluruh urusan kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rezekinya kepada kita semua. Dan tidaklah seorang hamba mati kecuali telah sempurna rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba tersebut. Maka selaku khatib kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kita akan bisa selamat di dunia yang sementara dan selamat di negeri akhirat yang selama-lamanya. Tanpa iman dan tanpa ketakwaan kita akan sengsara di dunia yang sementara dan kita akan sengsara di akhirat yang selama-lamanya. Maka senantiasa khatib ingatkan dari mimbar, bahkan dalam ceramah-ceramah, dalam kultum-kultum, untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itulah bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat yang sangat menarik, bahkan kita semua sudah sering mendengarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini di 9 Ramadan kita masuk pada Jumat kedua pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan rahmatnya, karunia-Nya, anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melewati beberapa hari daripada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang lain, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pesan agar setiap jiwa, setiap diri kita memperhatikan apa yang telah kita berbuat untuk hari esok kita.
yakni kematian kita. Jangan sampai kematian sudah datang kepada kita, lantas kita belum siap-siap, belum ada persiapan bekal yang cukup, sehingga penyesalan itu akan datang kepada kita. Allah pun menceritakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian harta dari kami yang kami anugerahkan kepada kalian, sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu kemudian kalian berkata, fayaqul, kamu akan berkata, rabbi laula akhartani, ya Allah, tangguhkan sebentar lagi, tunda lagi sedikit ajal saya. Untuk apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sedikit saja. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akum minas salihin, maka saya akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang saleh. Akan tetapi kematian ketika sudah datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah datang kematian, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Maka kematian itu tegas, maka kita sebagai manusia harus tegas mempersiapkan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas permukaan bumi ini? Selain maksud ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maksud untuk mengikuti ujiannya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi juri adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan peserta-pesertanya adalah kita semua. Ketika kita sudah umur berakil balik, lalu kemudian disitulah mulai dicatat semua amalan perbuatan kita. Ketika dalam kandungan ibu kita umur 4 bulan, kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada malaikatnya untuk mengutus ruh ke dalam jasad, di dalam janin yang berusia 4 bulan. Lalu dicatat berupa rezekinya, ajalnya, bahkan kematiannya. Jodohnya pun dicatat pada ketika umur 4 bulan dalam kandungan ibunya. Lalu kemudian setelah lahir, manusia mulai dicatat semua kebaikannya ataupun keburukannya setelah akil balik. Maka setelah akil balik, Allah Subhanahu wa taala mulai memerintahkan ada malaikat yang mencatat semua kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia melakukan keburukan, Allah Subhanahu wa taala tidak segera langsung mencatat keburukan tersebut, akan tapi dilihat lagi sejauh mana taubat dia, sejauh mana penyesalannya hamba yang telah melakukan keburukan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa-dosa yang telah kita lakukan, maksiat yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kabar gembira, fafirru ilallah, bersegeralah datang kepada Allah. Bahkan kita diminta untuk watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Bahkan Allah berjanji, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni segala dosa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam proses ujian Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita 2 ujian secara garis besar, hanya 2 ujian saja. Ketika manusia mendapati ujian berupa kesusahan, maka dia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki sifat sabar. Lalu kemudian ketika ditimpa ujian berupa kenikmatan, maka manusia sebenarnya dididik untuk memiliki sifat daripada syukur. Maka sebenarnya sifat syukur dan sabar inilah yang senantiasa kita perbaiki, senantiasa kita latih dalam kehidupan kita. Maka Ramadan datang ke dalam kehidupan kita, Bapak hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, adalah mendidik supaya kita senantiasa memiliki 2 sifat ini dalam kehidupan kita. Ramadan hadir dalam setahun sekali, hanya 30 hari ataupun 29 hari dalam setahun. Untuk Allah Subhanahu wa taala didik kita memiliki 2 sifat tersebut. Sifat pertama adalah sifat syukur, yaitu supaya kita berhasil dalam menjalani ujian berupa kenikmatan. Tapi kadang-kadang manusia hanya merasa diuji ketika mendapati kesusahan ataupun musibah. Ketika mendapati kenikmatan, sedikit sekali manusia merasa itu adalah bagian daripada ujian. Maka kadang-kadang ada orang ketika
merasakan kenikmatan, lupa dengan perintah-perintah Allah. Ketika hidupnya serba ada, ketika hidupnya serba kecukupan, dia lupa dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian ketika dia susah, barulah dia merasa saya sedang diuji. Itulah sifat dasar manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengirimkan satu kitab yang mulia sebagai pedoman hidup kita manusia agar selamat di dunia sampai ke negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu kitab yang kita kenal dengan Al-Qur'an. Ini menjadi kompas, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, yang mana ketika manusia menjadikannya sebagai imam, maka dia akan menuntun manusia tersebut sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika manusia mengabaikan daripada petunjuk, daripada kompas dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan terjerumus ke dalam nafsu dan dosa yang telah dilakukan sampai terjerumus ke dalam maksiat, lalu kemudian mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah dan berakhir pada neraka. Nauzubillah min zalik. Maka Ramadan adalah salah satu nama daripada bulan yang dimaknai dengan membakar. Apa yang dibakar pada bulan Ramadan? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita saling mengingatkan, saling berwasiat agar senantiasa kita memahami keadaan kita di dunia ini. Berapapun usia kita, umur kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah orang yang senantiasa, orang yang selalu, orang yang sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses ujian yang panjang. Ada yang ujiannya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 60 tahun. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak dijawab dengan benar, maka kita dipastikan tidak akan naik kelas. Begitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sangat simpel, sangat mudah. Akan tetapi kadang-kadang manusia dengan kreasinya sendiri, dengan akalnya sendiri ingin mencari jawaban sendiri. Lalu ditemukanlah ada manusia yang gelap matanya, gelap hatinya, mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketika manusia memikirkan ataupun berfikir bahwasanya kebahagiaan itu datang dari harta, maka Allah patahkan keyakinan manusia tersebut, yaitu ketika manusia memiliki keyakinan harta mendatangkan kebahagiaan. Ada orang yang memiliki harta sangat banyak, tapi karena tidak mentaati perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hinakan dia sehina-hinanya. Siapa dia? Qarul la'natullah alaih. Ketika manusia memahami bahwasanya kebahagiaan itu datang dari jabatan, kemuliaan itu datang dari pangkat dan jabatan, maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang tersebut sampai sehina-hinanya. Kenapa? Karena dalam kehidupan dia yang dia kejar hanya pangkat dan jabatan, lupa dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dialah Fir'aun la'natullah alaih. Lalu kemudian dalam Al-Quran juga diceritakan ada orang yang mencari kebahagiaan dengan hartanya, dengan jabatannya, bahkan dia sebagai raja, tapi karena dia tidak lupa dengan perintah Allah, dia senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada akhirnya manusia sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua adalah orang-orang senantiasa mengikuti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita memilih. Pandailah kita memilih teman-teman bergaul kita, teman duduk kita, teman nongkrong kita, agar senantiasa mengingatkan kita semua untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Karena kita tidak tahu akhir daripada kehidupan kita, maka amalan yang kita lakukan pada akhir hari ini, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah. Karena kadang-kadang di antara kita sudah melakukan kebaikan, namun pada ada satu masa kita malas melakukan kebaikan, malas kita duduk dalam majelis-majelis kebaikan. Maka ini menandakan kita sedang menurun ataupun sedang menurun daripada keimanan kita. Karena memang barometernya amal soleh yang kita lakukan, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini sebanding dengan keimanan kita. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi pula amal soleh yang bisa dilakukan. Sebagaimana kalau kita ibaratkan, kita analogikan contoh dalam kehidupan kita, semakin banyak uang seseorang, maka semakin banyak pula apa yang dia bisa beli. Begitu pula hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi pula amal soleh yang bisa dilakukan. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selaku khatib kami berwasiat, mari kita tingkatkan lagi kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak pada hari kiamat kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung. Bahkan sebelum kematian sekalipun, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, orang yang takwanya benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri jalan keluar ataupun solusi dalam seluruh permasalahan hidupnya. Dan bahkan Ramadan, puasa yang kita lakukan sekalipun, ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah ketakwaan itu sendiri. Kenapa semua kebaikan, semua ibadah berujung pada ketakwaan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri solusi dalam semua permasalahan hidupnya. "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua kesalahannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada akhirnya khatib berwasiat kembali, mari Bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita melihat lagi bekal apa yang telah kita siapkan. Jangan-jangan hari ini kita sibuk mengumpulkan bekal-bekal dunia kita, lalu kemudian kita melupakan bekal akhirat kita. Kita tidak dilarang untuk mencari ataupun mengumpulkan harta-harta dunia kita, akan tetapi kita dilarang jangan sampai keperluan hidup kita menghalangi tujuan hidup kita, yakni untuk beribadah kepada Allah dan kembali mempersiapkan bekal menghadap kampung akhirat kita, kampung kita yang sebenar-benarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah kedua, khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari kita perbaiki lagi kompas hidup kita, tujuan daripada hidup kita. Kesimpulan daripada khutbah tadi, bahwasanya Ramadan datang pada kita untuk mendidik kita. Pada siang harinya kita menahan daripada haus, menahan daripada lapar, padahal perkara tersebut perkara yang dihalalkan ketika di luar bulan Ramadan. Kita dididik untuk bisa menahan daripada perkara yang halal, maka ketika keluar daripada bulan Ramadan kita akan bisa bersabar untuk bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Sedangkan yang halal saja ketika Ramadan Allah perintahkan kita tinggalkan, kita mampu tinggalkan. Maka ketika di luar bulan Ramadan, perkara yang haram kita akan berani atau kita akan mampu meninggalkannya. Kemudian pada malam harinya kita didik untuk senantiasa bersyukur. Itu amalan syukur adalah senantiasa kita dirikan malam kita. Aqimis shalah, kita dirikan daripada salat. Kita menegakkan malam kita dengan salat. Maka salat adalah implementasi atau aplikasi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada satu kisah yang pernah kami sampaikan, bahwasanya ketika Nabi salat sampai kaki beliau bengkak, maka ditanya oleh istrinya yang mulia, "Kenapa engkau sampai demikian ya Rasulullah? Padahal telah dijamin surga engkau, padahal sudah dijamin dosa-dosa engkau telah diampuni, padahal sudah dijamin engkau akan dijaga daripada kesalahan-kesalahan." Tapi apa kata Nabi? "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukur yang sebenarnya adalah membawa nilai-nilai ketaatan, membawa semua nikmat kepada Allah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa semua nikmat dari Allah untuk taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita keistiqomahan dalam ketaatan
sampai Ramadan berakhir dan kita bisa bawa ke 11 bulan lainnya. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتحجلنا وتلاوتنا وجميع عبادتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله